Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang memuji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia, jawablah aku, ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku,
menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setia-Mu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setia-Mu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui.
Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, peringatan Yesus kepada ke-12 murid-Nya ketika mereka diutus supaya tidak takut menghadapi penganiayaan, bahkan akan kehilangan nyawa sekalipun. Sebab kita ini berharga di mata Tuhan bahkan lebih dari segala makhluk di dunia. Kita manusia lebih berharga dan Tuhan akan memelihara dan melindungi kita. Terlebih lagi tatkala kita menjalankan tugas perutusan menghadapi tantangan dan aniaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ada yang tidak tahan menghadapi aniaya atau setidaknya intimidasi atas imannya pada Yesus Kristus, sehingga mengalami kesulitan dalam karir, bisnis, keluarga, masa depan hidupnya, dan pada akhirnya mengingkari iman dengan menyangkal Yesus Kristus. Dan sudah terbukti saat ini kita sering mendapatkan intimidasi membangun tempat ibadah. Saat ibadah dihentikan, tempat ibadah dibakar dan lain sebagainya. Yesus berpesan janganlah gentar dan takut. Tetaplah setia, apapun yang kita hadapi. Tuhan selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, menyangkal Yesus ketika diperhadapkan penganiayaan menunjukkan kedangkalan iman seseorang karena relasi dengan Tuhan belum terjalin, sehingga tidak tahu dan tidak mengenal atau bahkan tidak merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Padahal Tuhan Allah sangat mengasihi kita. Jika saja bergaul karib dengan Tuhan lewat doa, saat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yesaya pasal 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada juga orang yang selalu saja khawatir akan hidupnya, karena tidak yakin Tuhan akan menolongnya, padahal firman-Nya mengatakan,
Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, keyakinan iman akan mendorong kita mau berserah kepada Tuhan, dan kita tahu Tuhan pasti menolong, karena Tuhan mengasihi kita, sehingga kita bersedia melakukan kehendak atau perintah Tuhan. Perintah Tuhan agar kita beritakan Injil akan kita laksanakan. Demikian juga perintah saling mengasihi sesama akan kita lakukan. Namun di dalam memberitakan Injil ada saja orang yang tidak menyukai. Kadangkala yang tidak menyuka dari orang yang seiman dengan kita. Kita akan siap berkorban dan menerima keadaan kita dalam segala situasi hidup kita. Sebab kita mengenal Tuhan dan telah mengalami kasih-Nya. Takut dan gelisah akan selalu mengintai dan mempengaruhi keyakinan iman kita. Apalagi menghadapi tantangan dan aniaya di saat melakukan pewartaan dan pelayanan rohani. Kita tidak boleh takut, kecuali hanya satu yang mesti kita takuti, yaitu takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takut di sini akan membuat kita waspada terhadap diri kita sendiri dengan menjaga kekudusan diri dan hidup di dalam jalan dan kebenaran Tuhan, supaya kita sampai pada hidup kekal di sorga. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.